Alhamdulillah. Kata-kata yang paling tepat untuk saya ungkapkan dengan kehadiran Kiai Haji Buya Yahya, yang saya ingat ini kali kedua saya bersemuka dengan beliau. Yang pertama datang ke Majelis Ta'lim Darul Murtada yang sekarang di markas dari Darul Murtada juga. Ungkapan yang begitu gembira dan terharu serta teruja dengan kedatangan beliau, mengingatkan kepada satu kegembiraan orang yang diziarahi, khususnya bila mana yang menziarah itu orang yang membawa barakah, dan barakah bila mana dinisbahkan kepada ilmu maka merangkumi segala kebaikan hissi wa ma'nawi. Tahya kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libgha'il ardi amtaru. Tahya kullu ardin tanziluna biha, yakni akan hidup bumi, yakni subur bumi ini, yang kamu pijak bumi itu, yakni di mana dipijak bumi oleh orang-orang barakah, bumi itu akan dapat keberkatan. Ka'annakum libgha'il ardi amtaru, umpama kedatangan mereka orang-orang yang membawa barakah, umpama hujan yang turun. Hujan kalau turun semua dapat barakah. Bukan hanya tanah saja dapat barakah, tumbuh-tumbuhan dapat barakah, yang tumbuh dimakan oleh binatang, oleh manusia, tak dimakan pun nampak cantik, indah, hijau, semua dapat barakah. Oleh sebab itu permintaan yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, minta supaya dijadikan orang yang membawa barakah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan saya mubarakan, yakni orang yang membawa manfaat, yang membawa berkah, aynama kuntu, di mana saja saya berada. Fahimtu. Lihada qalla barakah di dalam Al-Quran dinisbahkan kepada tempat, kepada hujan, kepada orang, kepada masa. Intinya al-barakah itu al-khairul kathir. Saya cukup terharu dengan kedatangan Kiai Haji Buya Yahya dan juga dengan rombongan, dan kepada yang menjadi sebab teraturnya program ini dapat berjalan sampai pada malam hari ini. Jazakumullahu khairal jaza. Dan ini bahagian daripada perkara yang kedua yang mengingatkan kepada kita dalam ziarah ini adalah al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu yang menjadi tali penyambung kepada orang yang berilmu. Artinya mesti mempunyai ikatan dengan orang berilmu, baik kita punya ilmu atau kita tak punya ilmu. Kalau punya ilmu maka itu dah connect. Kalau tak punya ilmu, kita dapat ilmu dengan rapat dengan orang-orang yang berilmu. Qala Imam Syafi'i menziarahi kepada Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau sakit. Selepas beliau balik, Imam Syafi'i sakit, diziarahi oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Diungkapkan kata-kata syair daripada ziarah ini. Makna syairnya, seorang penyayang atau seorang yang mengasihi kepada orang lain, ketika didapati orang yang disayang itu sakit, yang tengok jadi sakit juga karena sayangnya. Jadi Imam Syafi'i masa ziarah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal sakit masa itu. Imam Syafi'i tengok orang yang disayang sakit, balik rumah sakit. Sementara orang yang disayang, Imam Ahmad bin Hanbal, yang sakit ketika diziarahi oleh Imam Syafi'i, sembuh karena gembira diziarahi oleh orang yang disayang. Yang sehat
ziarah kepada orang yang disayang sakit, balik rumah sakit, yang sakit karena gembira diziarahi yang disayang jadi sehat. Ini penawar yang bukan dokter punya. Imam Ahmad pun pergi ziarah kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tengok Imam Ahmad bin Hanbal sudah sembuh menziarahi, sembuh juga. Ini alaga ruhiyah yang tidak boleh dicari, tapi ini satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gal ini satu ziarah yang kita semua perlu ada penawar kepada kita punya hati. Penawar kepada hati ini adalah yang paling ampuh, yang paling mujarab adalah rapat kepada para ulama. Kita tahu usaha-usaha yang dibuat oleh Buya Yahya dalam dakwahnya, dengan lemah lembutnya, dengan perumpamaannya, dengan dalilnya, dengan sidiknya, dengan mahabbahnya, sehingga nampak kesannya gal alamatul qabul, penerimaan daripada orang. Ingin mengungkapkan jazakumullahu khairal jaza, dan sebagaimana bahagian daripada penghormatan kepada orang berilmu, kita minta nasihat daripada kita punya tetamu istimewa pada malam hari ini untuk bagi nasihat kepada saya dan juga kepada semua yang hadir di sini, supaya lengkap ziarah ini dan menjadi satu pertalian yang mengingatkan kita dalam golongan orang-orang yang berada di surga, ikhwanan ala sururin mutakabilin, dan ikhwana ala sururin mutakabilin, orang bersaudara dalam keadaan saling gembira satu dengan yang lain. Dan jalsah ini pada hakikatnya adalah jalsah silaturahim, dan juga ditambahkan lagi dengan nasihat, menasihati. Kita mendengar sedikit daripada kita punya Kiai Buya Yahya untuk menasihati kepada kita. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukrulillah, wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Apa yang diungkapkan oleh Habibna Ali, kegembiraan beliau harus diketahui oleh semuanya. Itu bukan bersumber dari kami, akan tapi dari husnudzon dan kebaikan hati beliau, yang semoga Allah menjaga beliau dan perjuangan beliau, menjaga keluarga beliau dan murid-murid beliau semuanya. Ji'na qasidin, kita datang berharap. Ada yang kami inginkan di saat kami mendatangi seorang soleh, seorang alim, Dzurriyyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya yang mengungkapkan kegembiraan terlebih dahulu adalah kami. Beliau membuka pintu lebar-lebar untuk kami. Intinya bahwasanya inilah keadaan yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah. Keadaan seorang hamba yang dengan husnudzonnya, bukan sekedar husnudzon lalu berharap dan bergembira dengan sesuatu yang dianggap sesuatu itu adalah baik. Zamannya zaman fitnah, zaman hilangnya cinta, zaman hilangnya kasih sayang, zaman dikuasainya orang dengan hubbud dunya dan hubbul jah. Itu semua akan mencabut, akan menjadikan sebab orang itu saling musuhan dan saling tidak rindu untuk bertemu dan saling menjauh. Akan tapi jika ada seorang hamba yang diberi oleh Allah hati yang rindu untuk bertemu dengan sesuatu yang diduga kebaikan, maka itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya ini hamba yang dipilih oleh Allah. Dan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh beliau Habib Ali. Maka kami sungguh sangat bersyukur bisa datang ke tempat ini. Maka kami mengukuhkan kepada semua yang selama ini mendampingi beliau, lazimilah. Sekarang susah mencari guru, susah mencari pembimbing.
Belum lagi sekarang pembekal ada di mana-mana. Kesesatan akidah ada di mana-mana. Kelemahan orang zaman sekarang dengan kesombongan akalnya dan majunya teknologi jauh dari guru. Yang tadi juga kita bahas tadi. Hilangnya manhaj talaqi. Maka kita harus kembalikan. Tidak cukup engkau menjadi orang baik dengan kecerdasan akalmu, tidak. Akan lebih bersambung dengan orang yang secara sanad ilmu ada. Kalau kita lacak, sanad ilmu beliau adalah sangat jelas. Bukan saja ilmu yang diambil di Mesir, akan tapi di Hadramut juga diambil dari guru yang jelas, guru yang jelas, guru yang jelas, guru yang jelas, sampai nyambung kepada Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keberkahan ada pada beliau juga yang kita saksikan, kami dengar dari negeri jauh sana Indonesia, apa yang beliau lakukan. Mungkin beliau adalah sebagai pendatang, bukan mungkin beliau adalah seorang pendatang, tapi begitulah Allah menjadikan keberkahan dengan kedatangan beliau. Semoga Allah menjaga beliau dan semakin luas. Dan murid-murid beliau dan semua yang berjuang dengan beliau semoga diberi ketulusan, keikhlasan. Dan yang membela beliau. Dan jika ada yang menghasut beliau menjadi mencintai beliau. Kemudian hal lain lagi, kami ingatkan bahwasanya di dalam kita berguru itu ada 2 syarat. Kalau kita ingin sukses. Ini adalah yang kami ambil terakhir atau beberapa pertemuan terakhir dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ada 2 hal cara berguru. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya dari seorang guru, yang pertama adalah harus ada mahabbah. Tidak cukup kita duduk dengan seorang guru menimba ilmunya. Ini kan model di kampus, di university. Kan, tapi kalau kita masuk universitas sekalipun harus kita tanamkan makna kecintaan kepada seorang guru. Dan inilah, akan tapi di dalam manhaj talaqi seperti ini, dengan guru yang mengajari kita, membimbing kita, mengayomi kita, harus ada cinta. Kalau tidak ada cinta, susah mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu bukan hafalan di otak, akan tapi ada nur. Al-ilmu adalah nur, cahaya. Yang cahaya ini dari mana? Diambil dari guru, dari guru, dari guru, diambil dari cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus diambil dari orang yang akidahnya benar. Din termasuk dalamnya adalah ilmu, adalah amanah. Faltantur aman ta'khud dinak. Sekarang ada orang pengen pinter, hanya mengambil guru asal guru, belajar dari orang kafir, tidak pernah sujud, pulang jadi profesor. Profesor apa yuk? Na'udzubillah, membuat kerusakan. Bahkan memilih guru itu sebelum belajar. Memilih guru sebelum belajar. Dan semuanya ini tidak salah dalam memilih guru. Belajar di sini, memilih guru sebelum belajar. Sebab kalau kita salah memilih guru, berarti kita salah mengambil jalan. Dan itu hakikat terjerumus. Maka mahabbah ini, dan mahabbah ditandai dengan sederhana. Sejauh mana engkau bisa mengingat gurumu dalam doamu. Tadi beliau mengisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid. Kami pun mendatangkan Imam Ahmad bagaimana berkisah, demi Allah sungguh semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i dan berguru dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Artinya mendoakan guru ini tanda mahabbah. Dan itu yang mengundang derasnya ilmu, mengalirnya ilmu kepada kita. Ini mahabbah. Ditandai yang pertama itu apa? Dengan cara banyak mendoakan. Adapun tanda mahabbah yang kedua adalah jangan mencari-cari kesalahan. Bahkan kita selalu berdoa, ya Allah tutuplah aib guru kami dari mata kami, takut cinta kami kurang. Ada murid itu kerjaannya ngetes guru. Ada, kalau kita belajar ada murid ngetes guru itu kan ada macam-macam. Karena merasa dia lebih pintar dan sebagainya, mulai ngetes. Gak dapat apa-apa dia. Apalagi mencari-cari kesalahan, na'udzubillah. Yang terkikis adalah cintanya. Dan kalau sudah tidak cinta, rugi. Kita punya guru manusia, akan tapi ketahuilah beliau manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyambung kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin kita punya guru mengingatkan, mungkin kau bisa lebih pintar dari gurumu, akan tapi ketahuilah nurmu tidak kau ambil kecuali dari gurumu. Sehingga menyala ilmumu, biarpun ilmu lebih banyak, tidak akan bisa menyala kecuali melalui guru. Sehingga dituntut makna kecintaan yang sesungguhnya, sampai dikatakan al-madad fil mashhad. Ilmu batinmu, rohaniyatmu, ilmu ladunimu itu baru engkau dapat kapan? Di saat engkau bisa melihat gurumu dengan keseriusan, keyakinanmu dengan gurumu, kecintaanmu dengan gurumu. Ada orang belajar tidak punya mahabbah, hanya mengandalkan cerdas, datang. Gak ada mahabbah, gak nyambung.
Tidak dapat ilmu. Cerdas ya, pinter ya, tapi tidak manfaat ilmunya. Kemudian mencari-cari kesalahan, naudzubillah, masya Allah. Pengen tahu kesalahan guru dan sebagainya. Nah, hindari itu semua. Sementara orang-orang yang dalam tarbiyah itu selalu berdoa tadi yang kami katakan. Ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Takut rusak hatiku. Apalagi kalau berani gunjing guru. Dan itu mengembang. Kalau orang punya prasangka buruk dari guru, sampai nanti prasangka buruk kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikisahkan, ada di negeri Arab sana, ada satu orang anak muda menghafal Al-Quran. 37 tahun sudah hafal Quran, 37 tahun, dan dia hafal 2000 hadis. Rupanya Pak, dia punya biasa prasangka buruk dengan guru. Akhirnya Pak, prasangka buruk dengan Rasulullah waktu membaca kisah Sayyidah Zainab. Murtad setelah itu. Prasangka buruk, hati-hati, berkembang itu semuanya. Ini. Yang kedua adalah adab. Adab ini Masya Allah, tata krama. Adab ini yang dia dahulukan dalam dunia tarbiyah. Kita dalam dunia tarbiyah, seorang guru tidak bangga dengan kecerdasan kepandaian seorang murid. Akan tapi adab dan tata krama itu menjadikan bangga seorang guru. Bahkan kecerdasan kadang menipu dan menjadikan seseorang itu sombong. Maka adab. Hingga kami menyampaikan hal ini karena apa? Jangan sampai Anda semuanya menjadi ayam yang mati di lumbung padi. Duduk dengan orang soleh, orang baik, akan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Gara-gara tidak punya mahabbah, gara-gara tidak punya adab. Lihat aja duduk bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini saja mungkin itu adalah wasiat untuk diri kami sendiri. Untuk bekal kami, semoga kami tambah mencintai para guru-guru mulia, bil khusus kepada Habibna Ali. Dan semuanya para murid-murid, semoga diberi kecintaan yang sesungguhnya kepada guru kita Habibna Ali. Dan juga diberi adab. Kalau tidak punya adab, tidak akan mendapatkan ilmu. Adab harus, tata krama harus, itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Ini saja, kami tidak pantas untuk menasihati. Habib Ali minta nasihat, tidak. Kami nasihati diri kami sendiri. Dan juga kami ingin mengingatkan kawan-kawan agar jangan sampai menjadi orang yang kelaparan, sementara di hadapannya adalah karunia yang sangat besar. Jangan sampai ada kurang ilmu, kurang berkah, padahal di hadapannya adalah sumber berkah. Sumber berkah beliau, insya Allah. Sumber berkah, tempatnya berkah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallah khair. Kalau sini Syekh Umar Ba Makhramah mengatakan, "Idza aradta salamah ta'addab." Kalau mau selamat, adab. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman Segaf, "Man laysa lahu adab fahudub." Siapa orang yang tak punya adab, maka dia umpama dub. Apa itu dub? Beruang. Wahakala. Qal man tahawana bil adab tahawana bis sunan, wa man tahawana bis sunan tahawana bil faraid. Orang yang mengabaikan adab lama-lama akan mengabaikan sunnah. Kalau abaikan sunnah lama-lama abaikan yang fardu. Alhamdulillah, nasihat yang begitu istimewa, mutiara, mengingatkan supaya kita tamassuk kepada para ulama, berpegang kepada para ulama. Tanda seseorang berpegang kepada ulama yang benar, menghormati ulama lain, menghormati guru orang lain. Yang kedua mahabbah, sebagaimana disebutkan tadi. Yang ketiga adalah adab. Ini kalau kita pegang betul-betul kepada tiga perkara ini, at-tamassuk bil al-masyayikh, kemudian mahabbah, dan yang ketiga adalah adab, kita termasuk orang yang paling beruntung di zaman yang begitu banyak mencabar sekarang. Zaman fitnah, zaman tidak ada adab, zaman karahiyah, saling membenci, zaman orang lepas kendali daripada bergantung kepada para masyayikh. Ini hasilnya keberanian orang yang memaki orang lain, memandang dengan karahiyah satu dengan yang lain, dan sumber ilmu yang tidak diambil daripada jalan yang benar, sebagaimana ditekankan oleh Buya Yahya sebentar tadi. Mudah-mudahan nasihat tadi membawa manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita doakan perjalanan dakwah Buya Yahya membawa manfaat hissi dan juga maknawi, khususnya kepada negeri ini yang dikunjungi oleh beliau, dan mana-mana tempat yang didatangi, insyaAllah sentiasa membawa keberkatan, manfaat, ilmu, insyaAllah kepada kaum muslimin khasnya, dan kepada umat manusia secara amnya, dan kepada makhluk Allah
Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhannya. Karena orang berilmu ini kalau berdakwah, yang gembira bukan hanya manusia saja, bukan jin saja. Binatang dalam lautan pun gembira, semut dalam lubang pun gembira juga, macam mana Nabi bersabda demikian. Karena apa? Dia membawa ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau Sayyidina Ahmad bin Zain al-Habsyi ditanya, bagaimana Nabi bersabda, innal malaikata في السماوات وحتى الحيتان في البحر حتى النمل في جحرها لا يستغفرون على معلم الناس الخير. Malaikat di langit, ikan di lautan, semut di dalam lubang pun mendoakan kepada orang yang mengajar kebaikan. Katanya kenapa? Sebab apa yang melibatkan penglibatan ikan dan juga semut di dalam ini kepada orang yang mengajar sampai mendoakan? Galia. Sebab orang yang mengajar itu membawa agama, menyebarkan kebaikan, akan menyebabkan orang yang diajar jadi baik. Kalau orang yang diajar jadi baik, yang berlaku di bumi ini kebaikan, juga di lautan pun tak ada orang kasih rosak ini lautan, tak ada orang buang benda kotor, racun, sehingga mematikan kepada ikan, ataupun buang barang-barang kotor yang boleh mematikan kepada semut dalam lubangnya. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rosaknya daratan, lautan, ulah manusia. Tapi kalau manusianya baik, maka lautan tak akan rosak, daratan tak akan rosak, semua akan hidup dalam keadaan aman dan damai serta tentram, termasuk binatang. Makanya binatang pun gembira kalau ada orang berdakwah. InsyaAllah mudah-mudahan perjalanan Buya Yahya dan rakan-rakan yang bersama dengan beliau diberikan madad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin berpegang kepada masyhad para salihin yang masyhadnya luas, supaya kita dapat dengan berdasarkan masyhad ya'ti al-madad insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa manfaat, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan perkumpulan ini madkur wa manzur wa mar'i min bi'ainil inayah insyaallah. Dan macam mana kita berkumpul di sini, insyaallah kita berkumpul di surga insyaallah. Wa nadhkur hadzal ayyam kama dzukir fil Quran, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Kalau orang di surga nanti kalau ketemu satu dengan yang lain, apa yang diingatkan? Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kita di dunia saling berdoa. Dulu kita saling di dunia saling bertemu, berkumpul bersama-sama merayu kepada Allah. Ini saja yang akan jadi ingatan kepada orang di surga nanti. Perkumpulan-perkumpulan yang lain tak ada orang ingat. Tapi kumpulan zikir, kumpulan untuk ingat mengingatkan, kumpulan untuk berdoa kepada Allah akan diingati. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Hasyaranallahu wa iyyakum fil jannah mal habib sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Allah ta'ala alam. Tafadhal. Walafu tawalna alaikum. Jazakumullah khair.